Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 80 akan memaparkan tugas desain geometrik jalan raya yang beranggotakan saya sendiri Sadam Yaki Kamaludin dengan NIM D1220067 dan ada rekan saya yaitu Poyudia Kristanti dengan NIM D1220079. Pertama ada daftar isi. Ini adalah yang akan saya dan rekan saya akan presentasikan. Pertama ada pendahuluan, penentuan kriteria desain, perencanaan trase, penggambaran long profile, pemilihan trase, alignment horizontal, alignment vertikal, dan ada cross section. Apa sih desain geometrik jalan raya? Desain geometrik jalan raya adalah proses perencanaan dan penentuan dimensi jalan raya yang memastikan keselamatan, efisiensi, dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Adapun prinsip-prinsip desain geometrik jalan raya, pertama ada keselamatan. Selamat sendiri harus meminimalkan desain tersebut harus meminimalkan risiko kecelakaan. Terus ada efisiensi, pengaturan yang memastikan aliran lalu lintas yang lancar. Terus habis itu ada kenyamanan. Kenyamanan memastikan kenyamanan pengguna jalan selama berkendara berlangsung. Selanjutnya ada faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam perencanaan geometrik jalan. Yang pertama adalah jenis jalan, yang kedua ada volume dan kapasitas lalu lintas. Nah, lalu lintas volume dan kapasitas lalu lintas meliputi lambat dan cepatnya kendaraan yang bersangkutan dalam penggunaan hanya memakai kendaraan bermotor saja. Terus dibagi menjadi dua kelompok kendaraan penumpang termasuk semua jenis mobil penumpang dan truk ringan seperti pick up, kendaraan truk termasuk golongan ini adalah truk tunggal, truk gandengan berat dengan berat kendaraan 3,5 ton. Adapun kelas umum dari kendaraan bisa dipakai kelas kendaraan penumpang, kelas kendaraan truk. Terus kecepatan rencana lalu lintas. Kecepatan merupakan faktor utama dari segala macam informasi kecepatan dan dipergunakan oleh pengguna tergantung oleh di dan kendaraan yang bersangkutan. Terus ada sifat fisik jalan, terus ada cuaca, adanya gangguan dari kendaraan lain. Terus yang terakhir ada topografi. Topografi ini merupakan faktor penting dalam menentukan lokasi jalan. Pada umumnya, mempengaruhi alignment sebagai standar perencanaan geometrik seperti eh, landai jalan, jarak pandang, melintang, dan lain-lain. Berikut ini adalah soal dari tugas kami dengan peta 3 dengan ketentuan sebagai berikut. Di luar kota, lokasi jalan E sampai L, skala peta 1:20.000, panjang jalan menyesuaikan peta dan skala, fungsi jalan lokal, klasifikasi medan menyesuaikan identifikasi peta topografi, dan VLR sebesar 10.000 sampai 30.000 SMP per hari. Berikutnya, pada penentuan kriteria desain mengacu pada pedoman desain geometrik jalan raya. Pada tabel 5.1 tentang korelasi padanan antar pengelompokan jalan berdasarkan SJJ, fungsi, status, kelas, dan SPPJ serta tipe jalan dan rentang bidik didapatkan data sebagai berikut. Elemen kriteria desain utama peran menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kabupaten, penggolongan jalan dengan golongan jalan lokal, sistem jaringan jalan Heimer, status jalan-jalan provinsi, fungsi jalan lokal primer, kelas jalan kelas 1, 2, 3, dan SPPJ, JSD atau jalan sedang, dengan rentang kecepatan desain 30-70 km per jam, dengan bidik yang dipilih adalah 70 km per jam.
Selanjutnya, elemen kriteria jalan dengan jarak pandang henti sebesar 105 meter, panjang lengkung horizontal minimum 195 meter, E maksimum 6%, radius lengkung horizontal maksimum 290 meter, lengkung peralihan 39 meter, kecepatan tempuh rata-rata 63 km per jam, kelandaian memanjang maksimum 6%, panjang kelandaian kritis 350 meter, kontrol desain untuk lengkung vertikal cembung berdasarkan JPM 52 dan kontrol desain untuk lengkung vertikal cembung 23. Ini berdasarkan tabel berikut. Selanjutnya pada tabel 5.3 tentang pilihan kriteria desain teknis dalam menetapkan tipe jalan sesuai dengan QJD, kita melakukan perhitungan terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai QJD. Dari perhitungan ini didapatkan nilai QJD sebesar 2640 SMP per jam. Setelah itu dapat ditentukan tipe jalan dan dimensi jalan. Dengan tipe jalan 2/2 tak terbagi, lebar jalur 7 meter, lebar lajur 3,5 meter, lebar median tidak ada, lebar bahu 1,5 meter, lebar drainase 1 meter, ambang pengaman 1 meter, jenis perkerasan sebagai berikut, dengan kemiringan bahu luar 6% dan perkerasan 3%. Ya, berikutnya ada perencanaan trase. Jadi pada saat perencanaan trase, kita harus memperhatikan sudut tikungan yang tidak lebih dari 45 derajat dan tidak kurang dari 15 derajat. Dan juga kita memperhatikan topografi daerah tersebut. Dari hasil perhitungan skala juga didapatkan hasil panjang, kritis, lebar grid, dan jarak grid sehingga menjadi garis perencanaan trase jalan. Pada perhitungan ukuran lebar jalan, bahu jalan, sudah didapatkan dari tabel pedoman bina marga. Pada belokan, jarak antar grid dibagi menjadi 3. Nah, yaitu jaraknya setiap grid, setiap belokan yaitu 1, terus 0,5, dan 0,25. Selanjutnya penggambaran long profile. Di sini kita memerlukan data STA, EMTA, ERMJ, beda tinggi, dan interpolasi jaraknya. Sebagai contoh pada trase 2, mula-mula kita membuat garis EMTA terlebih dahulu. Selanjutnya, kita membuat garis ERMJ. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pembuatan LP ini adalah cut fill maksimal 3 meter, PPV jangan terlalu dekat dengan PI. Di sini bisa dilihat jika PI dan PPV jaraknya tidak terlalu dekat. Selanjutnya, ERMJ saat di tikungan tidak boleh naik ataupun turun. Di sini ERMJ di tikungan baik di PI1 maupun PI2 datar, lalu meminimalisir galian dan timbunan, dan tiap PPV diberi gorong-gorong. Setelah itu kita memberi keterangan berupa stationing, elevasi muka tanah asli, grid muka tanah asli, elevasi rencana jalan, grid muka tanah rencana, beda tinggi, titik penting, dan keterangan. Selanjutnya adalah perhitungan azimut. Dari data penggambaran di aplikasi CAD didapatkan koordinat X dan Y. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan sudut azimut, sudut tikung, dan panjang trase jalan. Sebagai contoh, di trase 2, kita akan menghitung azimut dengan rumus sebagai berikut. Didapatkan azimut antara titik E dan PI1 sebesar 110,4 derajat, lalu
azimut antara PI1 dan PI2 sebesar 78,9 derajat, dan azimut antara PI2 dan titik L sebesar 95,6 derajat. Lalu pada perhitungan sudut tikung antara PI1 dan PI2 sebesar 32 derajat dan antara PI2 ke titik L sebesar 17 derajat. Selanjutnya, perhitungan panjang trase jalan dengan rumus sebagai berikut. D1 yaitu jarak antara titik L ke PI1 sebesar 1,2 km. Lalu D2 yaitu jarak antara PI1 ke PI2 sebesar 2 km. Dan D3 yaitu jarak antara PI2 ke titik L sebesar 2 km dengan jarak total sebesar 5,2 km. Berikut penggambaran azimut mulai dari azimut trase 1, azimut trase 2, dan azimut trase 3, lalu azimut gabungan. Di sini terlihat PI dengan sudut yang sudah ditentukan dari aplikasi CAD. Untuk pemilihan trase, di sini terdapat beberapa parameter dalam pemilihannya, yaitu kelandaian melintang, kelandaian memanjang, alinyemen horizontal, alinyemen vertikal, jumlah galian dan timbunan, posisi dengan jalan raya lama, dan jarak total. Di sini trase 2 memiliki kelandaian melintang dan memanjang yang paling kecil, sehingga memiliki keunggulan di parameter tersebut. Lalu di alinyemen horizontal, trase 2 memiliki jumlah alinyemen horizontal paling sedikit, yaitu 2. Kemudian alinyemen vertikal paling sedikit, yaitu di trase 3 sebanyak 3 alinyemen vertikal. Lalu jumlah galian dan timbunan yang paling sedikit ada di trase 1. Lalu posisi dengan jalan raya lama di semua trase adalah persimpangan sebidang. Dengan jarak total yang paling sedikit adalah trase 2. Sehingga dari semua parameter ini, trase 2 adalah yang memiliki parameter Paling. paling banyak. Sehingga trase 2 adalah trase yang dipilih. Selanjutnya kita menentukan panjang bagian lurus LS. Dari tabel 5.35 hubungan LS pada jalan dengan lebar lajur 3,5 dengan kecepatan 70 km per jam dengan jumlah 2 lajur maka dan Emax-nya 6 maka didapatkan LS 39. Lalu ditarik ke kiri untuk mendapatkan R rencana sebesar 200 meter. Lalu menentukan tipe tikungan. Di analisa kami, tipe tikungannya P-nya didapatkan nilai 0,218. Dikarenakan nilai P-nya kurang dari 0,25, maka desain tikungan kami yaitu full circle. Analisa selanjutnya adalah perhitungan pelebaran perkerasan. Di tikungan 1, jalan rencana kelas 3C lokal dengan muatan sumbu terberat 8 ton, sehingga direncanakan kendaraan terberat yang melintas kendaraan sedang. Dengan data sebagai berikut, VR 70 km per jam, R 200 meter, N atau jumlah jalur lalu lintasnya 2, C kebebasan samping sebesar 1, C ini sebesar 1 karena lebar lajurnya adalah 3,5 meter. Lalu untuk nilai B, P, dan A ini didapat dari tabel 5.9 dimensi dan radius putar kendaraan desain sesuai dengan kelas penggunaan jalan. Nah, didapatkan ya sebesar 2,1, lalu jarak antar sumbunya 3,78, dan
Bujur depannya 1,48. Setelah itu dihitung secara analisis. Dari perhitungan ini didapatkan V atau lebar perkerasan pada tikungannya sebesar 6,8245. Nah, lebar perkerasan ini kurang dari lebar jalan sebesar 7 meter. Karena B kurang dari W, maka tidak terdapat pelebaran perkerasan pada tikungan 1. Selanjutnya pada tikungan 2 dengan cara yang sama didapatkan eh, lebar lebar perkerasan pada tikungan sebesar 6,8245 itu kurang dari lebar jalur sebesar 7 meter, maka tidak terdapat pelebaran perkerasan pada tikungan 2. Selanjutnya, analisa perhitungan kebebasan samping. Data yang digunakan adalah V rencana, lalu R, lalu lebar jalur, dan LC. Untuk yang perhitungan pertama adalah kebebasan samping yang tersedia sebesar 6 meter, lalu berdasarkan jarak pandang henti atau JPH sebesar 50,82 meter, lalu kebebasan samping yang diperlukan sebesar 1,6125 meter, dan JPA sebesar 104,856 meter. Karena E kurang dari E0, yaitu 1,612 kurang dari 6 meter, sehingga aman. Yang berikutnya, untuk mengetahui apakah ada lengkung overlapping pada lengkung horizontal, maka dilakukan analisa sebagai berikut. Yang pertama ada syarat tidak terjadinya overlapping. Didapatkan aminnya 58,33 meter. Lalu counter overlapping di satunya dengan A1 didapatkan 1144,47. Maka lebih dari 58,33 dinyatakan aman. Terus yang di A2-nya didapatkan 3114,037 lebih dari juga dari syaratnya terjadi overlapping yaitu 58,33, maka dikategorikan aman. Nah, berikut gambar tikungan foot circle-nya. Dan ini adalah gambar diagram separasi tikungan 1. Untuk menentukan alignment vertikal, langkah pertama adalah kita menentukan PPV-nya terlebih dahulu. Sini dapat PPV 1, PPV 2, PPV 3, dan PPV 4. Selanjutnya dilakukan analisa perhitungan, didapatkan elevasi rencana dan stationing di setiap titik dan PPV-nya sebagai berikut. Lalu dilakukan perhitungan kelandaian memanjang. Kelandaian memanjang antara titik E dan PPV 1 itu 0%, lalu dari PPV 1 ke PPV 2 0,85%, lalu PPV 2 ke PPV 3 0%, PPV 3 ke PPV 4 0,5%, dan PPV 4 ke titik L 0%. Selanjutnya adalah perhitungan lengkung vertikal. Untuk lengkung vertikal pertama adalah lengkung vertikal cekung dengan grade 1 0%, grade 2 0,85%, dan A yaitu 0,85%. Panjang LV didapat dari beberapa persyaratan berikut. Nah, untuk lengkung vertikal cekung ini persyaratannya yaitu syarat keamanan, syarat keluasan bentuk, syarat kenyamanan, dan syarat drainase. Untuk syarat keamanan, LV ini didapat dari gambar 5.45 itu dari
gambar ini. Dapat dari V-nya 70, maka LV-nya didapat sekitar 48 meter. Lalu syarat keluasan bentuk didapat 42 meter, syarat kenyamanan didapat 32,038 meter, dan syarat drainase didapat 34 meter. Lalu panjang LV yang digunakan adalah LV terbesar, yaitu 48 meter. Selanjutnya, dilakukan perhitungan EV dengan rumus sebagai berikut yang didapat sebesar 0,051 meter. Lalu perhitungan stationing dengan elevasi VLV1 sebesar 81,76 meter dan STA-nya sebesar 1 plus 476 meter. Lalu elevasi PTV1 sebesar 81,964 meter dengan STA 1 plus 524 meter. Dan dilakukan perhitungan OSKI, lalu elevasi Q dan STA Q untuk digambar detail nantinya. Pada PPV 1 dan 3 merupakan lengkung vertikal cekung. Kacekung yang didapat dari gambar di samping adalah 48 meter dan referensinya adalah 23 meter. Maka dapat dinyatakan bahwa kacekung lebih besar dari referensi, sehingga benar dan dilanjutkan ke koordinasi alinemen horizontal dan vertikal. Berikut adalah gambar detail lengkung vertikal. Yang pertama adalah cekung dengan keterangan sebagai berikut dari analisa yang sudah kami lakukan. Berikutnya ada koordinasi alignment vertikal dan horizontal. Tahap awal pemeriksaan koordinasi alignment horizontal dan vertikal adalah menyiapkan gambar desain alignment horizontal dan alignment vertikal. Yang pertama, evaluasi apakah ada lengkung horizontal dan lengkung vertikal yang sebenarnya tidak berada saling tumpang atau overlap atau tidak sebenarnya terpisah. Yang kedua, periksa apakah ada lengkung cembung yang menghalang pandangan pengemudi ke depan sehingga arah lajur lalu lintas sesudah lengkung cembung tersebut tidak jelas terlihat. Tiga, periksa apakah ada lengkung vertikal yang saling tumpang yang kecepatan desain lengkung horizontal dan kecepatan desain lengkung vertikalnya yang berbeda, ditandai dengan kelengkungan yang tidak seimbang. Keempat, periksa adakah lengkung horizontal yang tajam yang posisinya dekat puncak lengkung vertikal cembung. Yang kelima, periksa apakah ada tikungan gabungan balik yang bersamaan dengan lengkung vertikal cembung. Yang keenam, periksa apakah ada lengkung vertikal cembung atau lengkung horizontal yang tajam pada atau dekat persimpangan dengan jalan raya lama. Dari gambar ini terlihat bahwa jarak antara persimpangan dengan tikungan 1 maupun tikungan 2 tidak terlalu dekat. Jadi ini bisa dikatakan aman. Selanjutnya, jarak antara tikungan dengan PPV juga tidak terlalu dekat. Ini juga bisa dikatakan aman. Pada bab 6 adalah potongan melintang jalan. Di sini kita menghitung volume galian dan timbunan. Sebagai contoh pada titik E, di sini merupakan timbunan. Luas timbunan ini didapat dari beda tinggi dikali lebar potongan jalan, didapatkan 44,08 meter persegi. Lalu LRT atau luas rata-rata timbunan antara titik E dan titik 1 didapatkan sebesar 42,18 meter persegi. Nah, untuk volume timbunannya dihitung dengan LRT atau luas rata-rata timbunan dikali dengan jarak. Begitu juga dengan galian. Lalu didapatkan volume total galian sebesar 24.916,125 meter kubik dan volume total timbunannya sebesar 93.173,625 meter kubik.
Berikut adalah penggambaran cross section. Sebagai contoh di STA 0+0, di sini terdapat timbunan. Kemudian, sebagai contoh lagi di STA 0+700, di sini adalah galian. Selanjutnya, untuk gambar potongan melintang di tikungan, sebagai contoh di tikungan pertama. Di sini saat akan memasuki tikungan, kemiringannya 0 min 3, lalu plus 3 min 3, dan di tikungannya plus 6 min 6, lalu saat akan keluar dari tikungan menjadi plus 3 min 3, 0 min 3, lalu kembali normal di kemiringan semula. Nah, untuk kemiringannya ini didapatkan berdasarkan diagram super elevasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Untuk kemiringannya didapatkan dari diagram super elevasi ini. Begitu juga dengan tikungan 2, kemiringannya ini disesuaikan dengan diagram super elevasi dari bab 4. Dan yang terakhir adalah pembuatan gambar besar. Di gambar besar ini merupakan gabungan dari semua gambar yang sudah kami buat sebelumnya, mulai dari azimut sampai cross section. Oh ya, di gambar besar ini juga terdapat side plan dan detail persimpangan. Untuk gambar pertama, ini merupakan side plan atau gambar situasi rencana jalan yang digambar dengan skala vertikal 1:500 dan skala horizontalnya 1:10.000. Di sini terlihat gambar rencana jalan kami mulai dari titik pertama yaitu titik E ke titik L. Di sini terdapat gambar tikungan kami yaitu tikungan 1 dan 2 yang merupakan full circle, lalu persimpangan antara jalan baru dengan jalan raya lama. Lalu yang kedua ada gambar detail persimpangan. Ini merupakan detail persimpangan jalan kami dengan jalan raya lama. Ini dilengkapi dengan marka dan lampu lalu lintas. Lalu yang ketiga adalah gambar saluran tepi dan gorong-gorong. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya di gambar long profile, gorong-gorong itu diletakkan setiap di PPV atau lengkung vertikal. Nah, di sini kami menggambar dengan skala 1:125 untuk gambar potongan dan detail drainasenya. Selanjutnya adalah gambar control overlapping, lalu gambar sudut azimut trase 2 karena trase yang terpilih kami adalah trase 2. Selanjutnya ada gambar penampang memanjang atau long profile dan gambar alinyemen horizontal. Di sini untuk tikungan kami baik tikungan 1 maupun tikungan 2 merupakan tipe full circle. Lalu dilengkapi dengan gambar detail tikungan dan diagram super elevasi. Selanjutnya ada gambar alinyemen vertikal. Sini terdapat rencana alinyemen vertikal kami mulai dari PPV 1, PPV 2, PPV 3, dan PPV 4. Untuk gambar detailnya sebagai berikut. Di PPV 1 dan PPV 3 merupakan lengkung vertikal cekung, sedangkan lengkung vertikal 2 dan 4 merupakan lengkung vertikal cembung. Dan yang terakhir ada gambar penampang melintang atau cross section. Sini untuk gambar yang pertama ada potongan B1 jalan baru, lalu potongan A1 jalan lama dan potongan A2 jalan lama. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.